tentang masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi sosial yang dipandang berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Dalam masalah sosial ini ada dua elemen penting yang terkait. Yang pertama itu elemen objektif. Yang dimaksudnya itu adalah elemen yang menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial. Sedangkan elemen yang kedua adalah elemen subjektif yang menyangkut keyakinan terhadap kondisi sosial tertentu yang berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Menurut patologi sosial, masalah sosial bagaikan suatu penyakit dalam tubuh manusia. Penyakit ini disebabkan oleh suatu sistem, organ atau sel tubuh yang tidak bekerja dengan baik. Penyakit sosial seperti kejahatan, kekerasan, kenakalan remaja tumbuh dalam masyarakat karena peran institusi keluarga, agama, ekonomi, dan politik sudah tidak memadai lagi. Menurut pandangan disorganisasi sosial, sumber masalah sosial adalah proses perubahan sosial yang cepat. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomis, biologis, psikologis, dan sosial budaya. Sosiologi menggunakan beberapa ukuran dalam menentukan suatu permasalahan sosial. Di antaranya, adanya terlihatnya perbedaan antara nilai dan kenyataan, asal mula permasalahan, akibat yang ditimbulkan, adanya orang yang menentukan, dan dapat diperbaikinya suatu masalah sosial. Saya Agustin Pertama Utang, saya dari kelas 1C PPKN 2022. Saya akan memberikan materi mengenai penyelesaian masalah sosial. Untuk menganalisis masalah sosial ada 3 teori yang digunakan dalam ilmu sosial, yaitu teori struktural fungsional. Teori fungsionalisme ini menyatakan bahwa permasalahan sosial timbul dari masyarakat belum mampu atau tidak mampu melaksanakan fungsinya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh dari teori ini yaitu adalah Emil Durkheim. Untuk menyelesaikan masalahnya yaitu bahwa masyarakat harus bisa saling berhubungan dan saling kerjasama secara harmonis untuk mempertahankan sebuah keseimbangan dan keseimbangan sosial untuk keseluruhan atau disebut juga sebagai homoeistik. Contohnya yaitu sebuah keluarga harus dapat mengasuh dan menyosialisasikan anak-anak untuk mendidiknya menjadi lebih baik. Yang kedua, teori konflik adalah kebalikan dari fungsionalisme, tetapi ironisnya sama-sama tumbuh dalam konteks industri reformasi dan konteks revolusi. Tersebut dipengaruhi oleh Karl Marx dan rekannya Friedrich Engels. Kekerasan massa yang disebabkan oleh industrialisasi, yaitu masyarakat kapitalis yang mereka anggap bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Artinya Marx dan Engels melihat potensi konflik sebagai cara untuk memutuskan mata rantai persoalan sosial yang disebabkan oleh kapitalisme. Yang ketiga, teori simbolik interaksioni, yaitu perspektif struktural fungsional dan konflik berkenan dengan seberapa luas aspek-aspek masyarakat, seperti institusi dan sebuah kelompok besar, mempengaruhi dunia sosial. Tokoh dalam teori simbolok ini yaitu sosiolog W.I. Thomas menekankan kepentingan definisi dan makna dalam perilaku sosial dan konsekuensinya, agar manusia menanggapi definisi situasi mereka daripada situasi objektif itu sendiri. Karenanya, Thomas mencatat bahwa situasi yang kita didefinisikan sebagai nyata menjadi nyata dalam konsekuensinya. Interaksionalisme simbolik juga menunjukkan bahwa identitas atau indera kita terbentuk oleh interaksi sosial. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Renis Dabutar. Saya akan membahas mengenai model penyelesaian masalah. Untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah sosial, kita perlu melibatkan para pakar masalah sosial. Dan jangan lupa untuk mengikutsertakan perwakilan masyarakat sebagai proses yang partisipatif, karena masyarakat itulah yang mengetahui berbagai informasi terkait dengan fenomena masalah yang terjadi di sekitar lingkungannya. Yang pertama, identifikasi dan diagnosis masalah sosial. Untuk mengenali masalah sosial, kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah sosial itu muncul, kemudian menghasilkan solusi dan alternatifnya. Setelah alur masalah sosial digambarkan, sebaiknya kita tidak bertumpu
pada pemilihan satu solusi, namun perlu merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah berdasarkan beberapa skenario terkait dengan alur masalah sosialnya. Kemudian, monitoring evaluasi penerapan solusi dan memilih alternatif. Lalu selanjutnya tindak lanjut solusi atau solusi alternatif dan antisipasi efeknya. Tim pemecah masalah perlu untuk mengarahkan anggotanya untuk mengimplementasikan solusi, menawarkan, memfasilitasi implementasi solusi secara partisipatif dengan masyarakat.